Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andi Rianto. Mungkin sebelum lanjut, kalian bisa bantu aku untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian juga, apalagi bagi para pejuang PTN. Jadi, kalau jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu kan ada beberapa jalur. Mungkin di zaman aku itu ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Tapi ada perubahan di tahun 2002 kan, kalau nggak salah itu mengenai sistemnya dan namanya juga, dan lembaga yang mengelola hal tersebut itu bukan LTMPT lagi, di mana berubah menjadi SNBT, SNBP, dan ada seleksi mandiri. Nah, mungkin buat kalian itu sangat mengidamkan, sangat menginginkan yang namanya bisa lulus di jalur prestasi, di jalur rapot tanpa tes tulis lagi. Mungkin aku di sini bakalan berbagi pengalaman aku waktu pas zaman aku ini ya, di zaman SNMPTN di tahun 2021, di mana aku alhamdulillah mempunyai kesempatan, memiliki peluang lah bisa lulus di jalur SNMPTN di tahun 2021. Walaupun walaupun SMA aku nggak ada alumninya di perguruan tinggi tersebut, tapi aku bisa lulus alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau buat SNMPTN sama SNBP yang berbasis prestasi itu sebenarnya kurang lebih sama, nggak jauh beda. Yang membedakan itu yang sekarang itu fokusnya itu kalau di SNBP dia itu lebih mengutamakan nilai rapot kan, secara keseluruhan itu minimal banget 50%. Nah, jadi sebisa mungkin buat kalian yang bener-bener pengen lulus di jalur prestasi nantinya di SNBP, sebisa mungkin kalian bisa terus menaikkan setidaknya konsisten akan nilai-nilai rapot kalian. Itu bukan hanya di beberapa mata kuliah, di beberapa mata pelajaran aja, tapi di semua mata pelajaran wajib bener-bener harus gede kalau buat nilai rapot prestasi itu. Nah, mungkin ini waktu zaman aku, mungkin kelihatan kan di sini. Nah, jadi ini rata-rata nilai rapot aku yang waktu aku pakai ke SNMPTN di tahun 2021. Nah, ini sebenarnya semester 6 nanti hilangin aja sih. Nah, mungkin kayak gini. Ini rata-rata nilai aku, di mana ya kelihatan juga kan di sini. Kalau nilai aku itu dari semester ke semester itu konsisten dan seenggaknya naik gitu. Di sini kan 83 ya konsisten, tapi semester berikutnya naik. Jadi sebisa mungkin kalian juga bisa kayak gini lah. Dan ini bener-bener diperlukan banget kalau buat rapot sekarang ya, apalagi di SNBP yang aku baca-baca gitu. Nah, selain dari nilai rapot juga, kalian itu harus bisa bener-bener mengembangkan kemampuan kalian lagi ya. Kalian mengeksplor lagi diri kalian, dan kalian cobalah bisa mengikuti beberapa perlombaan yang emang itu kalian kuasai, yang pertama. Dan yang kedua itu ya sesuai dengan jurusan yang akan kalian tuju pada saat SNBP nanti, ataupun di SNBT, di tes tulis dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ada suatu hal yang unik, di mana aku dulu di SNMPTN kan, kalau peraturannya itu disuruh melampirkan 3 sertifikat kan. Tapi waktu itu kalau nggak salah melampirkan lebih dari 7 sertifikat gitu. Nah, mungkin aku kasih triknya lah, gimana sih cara mengupload lebih dari 3 sertifikat. Nah, sebenarnya gini, jadi aku ngegabungin beberapa file ataupun perlombaan yang memang itu hampir sama. Kan aku konsernya itu lebih di lomba-lomba olimpiade ya, baik itu yang diadakan oleh pemerintah ataupun di lembaga lainnya lah yang mengadakan tentang olimpiade. Jadi aku menggabungkan sertifikat-sertifikat yang sama menjadi satu file PDF, dan itu menjadi satu input lah. Jadinya kan ada tiga, biasanya kan ada tiga itu ya, ada tiga inputan kalau prestasi itu, prestasi pertama, kedua, dan ketiga. Itu kan dalam bentuk PDF kalau nggak salah waktu di SNMPTN. Nah, jadi aku itu mengupload satu input ini dengan beberapa sertifikat gitu. Jadi aku ngegabungin file PDF ini.
Jadi tinggal kalian search aja di Google atau bisa pakai yang kayak gini nih, gabungkan file PDF. Terus kalian pilih. Nah, ini mungkin ini udah aku siapin. Ini beberapa sertifikat aku waktu SMA. Nah, jadi ini 3 sertifikat yang sama, yaitu sama-sama di bidang fisika. Jadi aku open. Nah, jadi aku menggabungkan ketiga sertifikat ini menjadi satu, dan nantinya 3 sertifikat ini bakalan diupload di satu input tersebut gitu. Jadi bisa aja dari 3 input prestasi harusnya itu 3 sertifikat. Nah, kita bisa melampirkan lebih dari 6 bahkan atau 9 dan seterusnya. Sekepunyanya, ya, sekepemilikan kalian aja lah sertifikatnya itu berapa. Nah, terus yang kedua itu caranya kalian urutkan dari kejuaraan yang paling tinggi. Misalkan di sini aku juara 1 fisika waktu itu. Kemudian di sini juara 3, di sini ada emas. Nah, jadi ini juara 1 emas, kemudian ini. Dan setelah itu kalian bisa gabungkan PDF. Nah, digabungkan dan unduh. Nah, kalau udah kan jadi kayak gini. Nah, ini kalian bisa dimasukkan di input yang pertama. Jadi kalian itu dari 3 input nantinya bisa melampirkan ya per inputnya minimal banget 2 lah gitu. Untuk lomba-lomba yang sama. Aku saranin lombanya sama ya. Jadi kan di situ juga di inputnya itu kan disebutkan kira-kira lomba tersebut itu sertifikat tersebut tuh bidang apa sih dan konsernya itu tentang apa gitu. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan lah. Jangan sertifikat-sertifikat yang berbeda kalian jadikan satu. Aku saranin yang benar-benar sama atau linear. Nah, kayak gini. Ini fisika, fisika, dan fisika gitu. Jadi satu. Nah, sebenarnya kurang lebih gitu aja. Kalau waktu aku SNMPTN, selain kalian mengeksplor diri kalian untuk bisa mengikuti beberapa perlombaan, selain itu juga menaikkan nilai rapot, kalian juga sih bisa mungkin belajar sedikit demi sedikit akan suatu tes untuk persiapan di UTBK. Karena jangan terlalu mengharapkan dengan yang namanya suatu nilai rapot lah, SNBP atau SNPTN itu jangan terlalu mengharapkan penuh, tapi mungkin kalian bisa berusaha dan mengusahakan ya, tapi jangan terlalu berharap, karena ya saingan kalian bukan hanya orang-orang di luar, bahkan teman kelas kalian pun akan menjadi saingan kalian untuk di seleksi SNBP itu. Jadi belajar dikit-dikit juga buat UTBK. Kalau misalkan emang udah lulus ya alhamdulillah, berarti itu adalah rezeki kalian gitu. Dan juga aku saranin setiap hari mintalah doa restu ke orang tua, karena sebesar apapun usaha kita, tapi tanpa restu dan doa orang tua, tanpa kita berdoa ke Sang Pencipta, itu sama aja bohong. Kita udah berusaha 99%, tapi 1% untuk menyempurnakan hal itu, kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk beribadah dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa kalian perbaiki juga. Karena doa langit itu bener-bener mujarab ya intinya itu. Bener-bener bisa memberikan suatu hal yang kita inginkan gitu. Nah, mungkin itu aja sebenarnya secara singkat pengalaman aku pas SNMPTN di tahun 2021, di mana aku bisa melampirkan banyak sertifikat, dan itu yang selaras ya, yang linear, yang sama. Dan tadi ada beberapa spilan tentang nilai rapot aku di SMA, dan kalian juga perlu tahu kalau aku itu lulus di SNMPTN di ITB, satu-satunya ataupun orang pertama yang lulus di SMA aku. SMA aku belum pernah ada yang ke ITB, baik itu jalur rapot, tes tulis, ataupun mandiri, itu belum ada. Dan aku baru pertama kali. Jadi buat kalian, apalagi buat dari SMA ataupun MA yang emang nggak ada alumninya, tapi kalian punya keyakinan, kalian punya suatu keunggulan, apalagi di dalam sertifikat, kalian bolehlah mencoba. Karena nggak ada salahnya untuk mencoba. Bahkan kalau kalian nggak mencoba, itu bakalan menjadi suatu penyesalan buat kalian ke depannya. Jadi tetap pertimbangkanlah secara matang-matang apakah kalian itu bisa atau enggak. Misalkan kalian masih ragu, mungkin kalian bisa komen aja di YouTube aku atau ke email aku. Nanti aku bisa bantu jawab akan hal-hal tersebut. Intinya semangat terus buat para pejuang, terutama untuk di tahun depan ya, di tahun depan yang ingin masuk ke ITB di jalur SNBP. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.